Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad. Perang sarang sebelum kita masuk dalam majlis pengajian, kita mengusalawat kepada Rasulullah semoga setajana waliya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wad daraj ya Rasulullah syani wad daraj atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami lanu jiranum bidal harami haramil ihsani wal hasani nahnu jiranum bidal harami ihsani wal hasani nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu ya Rasul ya rafi'al syani wad daraji Rasulullah salamun alaik wad daraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wa bi ayatil qur'ani ulu فتعب فينا أخا الوهن وبآيات القرآن أنو فتعب فينا أخا الوهن تعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يعلفنا يا رسول الله يا جيرة العلم يا أهيل الجود نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يعلفنا نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يعلفنا ولنا المعلى وخيف منا فلمن هذا وكن وكني يا رسول الله أثبت يا جيرة العلم ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب وإلى السبتين ننتسب نسبا ما فيه من دخل يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك أكفك يا جيرة
كم إمام بعده خلفوا منه سادات بذا عرفوا كم إمام بعده خلفوا منه سادات بذا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدهر والزمن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج أطفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم كم إمام بعده خلفوا منه سادات بذا عرفوا ما من بعده خلفوا منه سادات بذا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدهر والزمن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج أثبت يا جيرة العلم يا أخيل الجود والكرم أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فالذكر أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فالذكر شبهوا بالأنجم الزهور مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله يا رفيع الشأن والكرم يا رسول الله سلام عليك يا جيرة العلم وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى وانجو فيها لا تكون كذا فاقتسم بالله واستعين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج أطفت يا جيرة العلم يا أهيل الجود رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا رسول الله يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج أثبت يا جيرة العلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا رحمة مهدى الآية وحديث أو كما قال. Ayolah hadirin rahimakumullah, alhamdulillah malam mungkin berdasarkan panjenengan bisa kipaki boleh dengan majlis cinta dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu ke hadirin pun panjenengan sudah je dekat kita syarat panjenengan keakui oleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah. Malam mungkin dalam rangka bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadima malam-malam mungkin nikah, alangkah indahnya kalau kita masih berbicara tentang keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tak ada situng tempat sekadimah di tempat mereka dibacakan atau dibicarakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat rahmat. Malaikat rahmat yang bekal turun arang sarang berkul sarang panjenengan supaya kita dapat di arang sarang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan makin dikala kali khusus lagi keakui memahami tentang keagungan, kebesaran dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin tak bisa banyak karena kiberkah menunjukkan waktu pertemuan kita mungkin tinggal beberapa kali dan setelah itu berfaidah karena pula dalam perjalanan mungkin setelah mereka lanjut boleh. Cuman sebisa mungkin berusaha dengan bisa belajar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sungguhnya tidak ada yang bisa mutlak mengenal dan melihat keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena si kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mengetahui Nabi Muhammad kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an nikah suatu petunjuk dan kulisan panjenengan kati kenapa Al-Qur'an nikah membahas tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Luar biasa. Tidak ada satupun makhluk yang diciptakan Allah melebihi Nabi Muhammad SAW sejak Adam sampai akhir zaman pagi tak ada setumpai makhluk semulajana pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kalau beri mereka sempat membawakan dengan masjid, tapi mereka supaya lebih jelas boleh. Di antaranya kalau kita membaca Al-Quran, ya Al-Quran mereka mencerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka disebutkan dengan banyak hal yang luar biasa tentang Nabi Muhammad. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mereka tak pernah manggil Muhammad. Kalau Nabi Muhammad kalau beliau langsung. Dan para nabi selain panggil Allah Subhanahu wa taala kalau beliau langsung. Ya Musa, ya Isa. Banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus Allah ini kan menyebut ke Nabi Muhammad dengan panggilan sebesar ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Selalu Allah menyebut dia dengan julukan, tidak menyebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada ayat tapi mereka tidak panggilan ke Nabi Muhammad. Misalnya berayat wama Muhammadun illa rasul. Jika Allah menjelaskan tidak masyarakat luas
dan setuju umat manusia. Wa ma Muhammadin rasul. Muhammad itu cuma seorang rasul. Okay. Pas pada ayat-ayat yang lain, cuman kalau mau Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala nikah ngolok ke Rasulullah, manggil ke Nabi Muhammad, mereka selalu dengan julukan-julukan yang indah. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyuhan nabi, terus mereka. Artinya apa? Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Inilah satu contoh saja dari kebesaran Nabi Muhammad SAW sampai Allah Subhanahu wa taala memuljaki Nabi Muhammad SAW. Sampai kata apa orang-orang ini kan mensangkaki bin Rasulullah siapa-siapa orang saya disebut nama Muhammad tidak mengucapkan salawat kepada aku, mereka sombong. Kenapa? Karena Allah saja, Allah mereka bersalawat ke Nabi Muhammad, bermemuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada dalam Al-Quran ini pujian seperti Nabi Muhammad. Bahkan setujuan dari fisik Nabi Muhammad, dari akhlak Nabi Muhammad, dari tingkah laku Nabi Muhammad, mereka dipuji dalam Al-Quran. Mungkin kita bicara tentang Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala pernah nyebut lagi, maka tabal fuadu mara. Ketika menyebutkan tentang hati Nabi Muhammad, artinya Rasulullah SAW. Rasulullah menyebut, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, maka tabal fuadu mara. Hatinya Nabi tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, tak pernah menyampaikan sesuatu yang dusta. Nikah aten Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutnya di dalam Al-Qur'an. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan tentang dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dada Nabi Muhammad. Nabi selain tidak boleh sebut, tapi ketika menyebutkan dada Nabi Muhammad, Allah berfirman, "Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak," dan seterusnya. Alam nasrah laka sadrak, bukankah aku telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Sebutkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan mata Nabi Muhammad, mata Nabi Muhammad, maka Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat An-Najm, "Ma zaghal basaru wa ma tagha." Dan kira ukur penglihatan Muhammad, mata Nabi Muhammad SAW tidak menyimpang dari yang dilihatnya dan tidak pula melampaui. Mata Rasulullah SAW mereka tidak menyimpang. Mereka Allah menyebutkan mata Nabi Muhammad. Setuju disebut lagi. Menyebutkan ungkapan Nabi Muhammad, lisannya Nabi Muhammad. Allah cuma ada benar-benar wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa lisannya Muhammad, mulutnya Nabi Muhammad, wala yantiqu 'anil hawa, tidak pernah berkata sesuatu dari hawa nafsunya. Setuju dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah yang diturunkan. Setuju disebut Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memuji luar biasa sampai fisiknya Nabi Muhammad disebutkan situ, dada disebut, mata disebut, lisannya mulut mulia Nabi Muhammad disebut apa disebut. Bahkan pada beberapa hal yang Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad dengan keagungan. Keagungan ini keagung itu mulja yang paling tinggi. Saya muji Nabi Muhammad ini Allah Subhanahu wa taala, saya maha agung, saya maha mulja, luar biasa. Tak ada tandingannya. Allah yang maha mulia memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluknya yang paling mulia. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala adabu tentang masalah ilmu yang diparingi ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhlak bersih Nabi Muhammad. Ketika berkata tentang ilmu, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Peparinga Allah kepanjenengan kamat 'azima. 'Azima ni artinya cek mulja. Mulja adalah sifat utama Allah. 'Azim itu sifat Allah. Tapi peparinga Allah ke Nabi Muhammad. Atau Allah Subhanahu wa taala juga Nabi pun ketika menceritakan tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, Allah dikatakan wa innaka la'ala kahuluqil 'azim. Orang pancengan buat anti akhlak saya paling murjid. Saya baca azim yang maha azim kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru berbicara tentang fisik Nabi Muhammad. Sampai ada beberapa ayat Al-Quran Allah itu bersumpah meneking cuman ke Nabi Muhammad, masalah fisik Nabi Muhammad, tapi sampai kenengan compok Nabi Muhammad yang kita sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah misalnya, Ma uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Aku tidak bersumpah dengan kota Mekah.
Walaupun dia Mekah ni kepada Kaabah, kota ni kepada dapat tempat kelahiran Nabi Muhammad. Tapi saya sebut lagi kepada Allah, benda masalah berada Kaabah yang dibangun sejak Nabi Allah Adam, didirikan oleh Nabi Allah Ibrahim dan seterusnya. Tapi saya sebut lagi, Mekah ni kan emulji'aki bin Allah Ta'ala. Sampai Allah bersumpah dengan kota Mekah, nikah karena apa? Wa anta hillum bihadal balad, karena engkau ya Muhammad tinggal di kota itu, lahir di kota itu. Artinya seandainya tadi Nabi Muhammad SAW, kota Mekah pun tidak akan menjadi semulia sekarang. Walaupun ini biasa pada Ka'bah. Nikah kemuliaan Nabi Muhammad yang luar biasa yang disebutkan dalam Al-Quran. Hari mungkin insya Allah kita akan bahas satu permasalahan sedikit saja, mungkin masalah keaziman Nabi Allah Muhammad SAW. Sekadima dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tadi, wa innaka la'ala khuluqil adim, dan seongkuna dan sungguhnya engkau, siapa Allah Subhanahu Wa Taala dengan ya Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang luhur, berbudi pekerti yang mulia. Akhlak Nabi Muhammad ikan mulia. Itu pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah ni kan menyifati adim selalu pada hal-hal yang saya rajin, hal-hal saya mulia, saya rajin. Allah pernah menyifatkan adim ni kan misalnya apa? Arsnya Allah, arsyullah. Jika dia sebut lagi bahwa Allah itu punya ars, walaupun kita tak bisa bayangkan kita pun innallaha istawa 'alal ars, innallaha 'alal arsy istawa. Allah ni kan kami cik bayangkan kita jadi Wahabi pun bayangkan. Pas tujuk dengan atas ars, pada waktu Allah tujuk atas ars, dan ke ars ni kan bermakna yang kita tidak mampu menyampaikannya. Mungkin ars ni kan beri atas mereka seluruhnya alam mereka ars Allah Subhanahu Wa Taala. Kan menurut Wahabi mereka namanya mana ars itu beri atas. Ketika Terus itu Bukto pernah debat menurut Wahabi. Bukto mereka debat bergula ungkudah berkancah. Mereka debat masalah Aina Allah. Allah ini kembali ke adimah. Pas ecebon mereka orang menurut Wahabi ini kan Allah beri atas. Beri atas. Allah beri atas, beri atas. Ya, jangan kaca ini kan kaca apa buktinya? Karena ada ayat yang sebut lagi innallaha 'alal arsy istawa. Allah itu berada di atas ars. Ars itu di atas, beri lagi. Lagi katanya ke kaca Wahabi mereka, orang-orang Wahabi, pula tanya sampean sepakat bahwa bumi ini kan bunter. Bumi ini kan bulat, tadi bulat. Kok betul terus? Bumi ini kan betul. Yang gue selalu baca saya tahu juga bumi ini kan tak terus, padahal putarannya bumi luar biasa. Betul. Terus kula tanya mungkin. Mau misalnya padi nekah, bunter, padi kapetel terus. Saya kocak atasnya sih kayak emak. Jadi akan tong atas lagi apa petel nekah terus. Terus bumi nekah. Lamun apetel nekah terus nekah, pas saya kocak atas sih kayak emak. Misalnya pas kiban berdeka itu, misalnya pas atas berdeka, Allah beri atas. Saya tanya atas sih kayak emak. Lamun misalnya tempat beda yang sanggup dia bagus. Masa Allah beri atas? Kan tidak mungkin, karena atasnya pasti posisinya beri atas kan. Nah ini kan kurang pahamnya orang-orang Wahabi memahami makna dalam Al-Quran. Innallaha 'alal arsy istawa. Ars mereka memang Allah ciptakan. Pada riwayat para malaikat pemikul ars. InsyaAllah di Kistung betul kita bahas tentang para malaikat mereka. Maka mereka kulit yang terabahasa tentang masalah ars. Sekadima Allah menyebut ars mereka sesuatu yang azim. Padi akhlak Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran surat At-Taubah 1 Allah atibu a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah pendekar rabbul arsyil azim. Seandi ars semaha mulju, maha raja, maha luar biasa. Jadi azim ini kan tidak bisa disebutkan ke biasa. Sesuatu saya raja, sesuatu saya mulju. Mereka azim. Atau dalam ayat selain ketika Allah mengatakan tentang Al-Quran, seperti lagi juga ketika Allah mengatakan tentang Al-Quran, Allah mengatakan walaqad ataina sab'an minal matari wal Qur'anil azim. Wal Qur'anil azim. Quran nikah muljud. Kenapa muljud? Karena kalamullah.
kalamullah, sesuatu yang diucapkan dari Allah pasti jadi mukjizat. Kalimat azim, mereka tak gampang yang itu. Al-Quran, kalamullah atau arsy, tempat Allah bersemayam. Bencukan selain mereka ternyata azim ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Maka kalau kita melihat dalam Al-Quran tentang keagungan tersebut, Fakhrul Razi, salah satu ulama tafsir, ahli tafsir di kalangan Ahlus Sunnah, mereka pernah membahas dalam tafsir Fakhrul Razi, dalam tafsir mereka Fakhrul Razi mereka bahwa kalau kita melihat bahwa Allah mereka apa mereka Nabi Muhammad dua hal mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua hal seraja. Secara fisik, ketika kelakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka azim muljid, peparing dari Allah muljid, pas juga secara akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka juga paling muljid. Banyak cerita-cerita tentang akhlak Nabi. Saya bikula biasanya setiap ceramah maulid tiga keliling bikula sebagian di kalah. Kan selama menonton hadir setiap maulid pun bikula biasanya dibacakan walaupun sedikit, mungkin 5 menit 10 menit ceramah tentang akhlak Nabi Muhammad. Tujuan apa? Mulai nambah cinta. Kuliah sanggup dalam baca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakhrul Razi atau Buahi bahwa tak ada yang lebih mulia dari mereka. Karena ada mereka. Karena kalau yang pertama Allah mengatakan bahwa Allah Rasulullah mereka paringi ben Allah Subhanahu wa taala ilmu. Ilmu mereka ilmu seraju, ilmu azim. Ketika Al-Quran dan segala sesuatu yang ada di pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat An-Nisa, Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah berfirman, "Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Sebenarnya Allah mengajarkan kepadamu. Allah siapa paling Rasulullah SAW pengajaran tentang apa? Sesuatu yang belum diketahui. Nabi Muhammad pertama pada berusaha tak orang pada apa, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada Nabi Muhammad. Terus disebut lagi wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Angkuna peparing Allah Subhanahu wa taala ilmu saya petoran Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad mereka 'azima. Baru muljid. Luar biasa muljid. Tak ada tandingan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ilmu praktek Nabi Muhammad paling mulia. Selain mereka, selain hal ini juga dalam akhlak, dalam tingkah laku Nabi Muhammad, Allah juga memuji la alaka hulukil azim. Angkuna pancenengan Nabi Muhammad akhlak mulia. Jika sebagian ulama ahli bahasa membahas karena untung pun bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan innalaka khalqan azima dalam arti bahasa berbeda. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala innalaka sungguhnya berpancengan di Muhammad andi akhlak semulji. Orang yang baca andi mereka bisa beda bisa rada. Tapi menurut Rasulullah yang disebutkan innalaka hulukil azim, artinya Nabi Muhammad sejak lahir sudah andi. Lalu di dalam dirinya Muhammad hulukil azim yang tidak pernah terpisah. Maka Nabi Muhammad mereka akhlaknya tak benar tidak hanya ketika jadi Nabi saja. Dalam kehidupan keseharian. Kalau cerita tentang ketika Nabi Muhammad bertemu dengan anak-anak yatim. Nabi Muhammad memperlakukan sahabatnya. Atau Nabi Muhammad bahkan memperlakukan orang yang memusuhi Nabi Muhammad. Setuju Nabi akhlak. Setuju. Dalam kehidupan Nabi Muhammad tidak ada yang tidak pakai akhlak. Sampai hadirin rahimakumullah. Dalam Islam mereka sampai nurai ajaran Islam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka sampai dalam perang. Dalam perang mereka akui akhlak. Orang yang berbuat perang pasti akui akhlak. Mereka Rasulullah. Perang akui akhlak ini kata apa? Rasulullah selalu melarang setiap peperangan. Mereka untuk merusak tempat ibadah. Seandainya umat Islam perang dengan orang Kristen, mereka gereja tak boleh merusak.
tidak boleh menutup sumur karena sumur ini kan keperluan masyarakat, atau nutup sungai misalnya karena sungai ini kan sekebean umum masyarakat. Mungkin kan dimanfaat lagi sumur itu tutup atau beri racun melering pada mati. Tapi secara Islami akhlak dalam peperangan tidak boleh begitu. Tidak boleh siapa Rasulullah SAW sebelum perang mereka dia Rasulullah kumpul tentara dan sebagainya. Pas Rasulullah keliling Pak Jarod pakai nggak akhlak untuk perang. Bayangkan perang lebih akhlak dari Muhammad. Tak oleh mati orang gini, tak oleh mati nak kini. Tentara musuh, mun senjata nak buang tanda menyerah, tak oleh mati. Boleh situng sahabat pernah situng bekok, bodoh orang musuh kafir Quraisy dalam peperangan ini berantanding ini kekalah. Laku ker senjata, dia buang senjata, pasti gue nyerah. Bisa sahabat tiga, pak kuda mati. Dia kayak panglo ben Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia pun sahabat dia bela diri kalau ya Rasulullah orang penikah. Nikah asap orang antara menyerah karena kata adik jalan ke aku mau tempeng mati dia menyerah ya Rasul. Tapi pakai bekal penjati orang munafik sepak pun walaupun dalam Islam tapi akan merusak. Tapi dia pun Rasulullah dari kadima piano ngatin orang. Akhirnya tak dia betul-betul merubah dirinya. Taubat misalnya nama punten dia tak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh beda akhlak. Tentara musuh yang meletakkan senjata mengatakan sudah menyerah, tak boleh mati. Subhanallah, perang lebih akhlak. Jadi perang mungkin ada akhlak kesegaan kayak gitu. Orang Israel lang boleh la'natullah alaihim seebom rumah sakit, sekolahan, pesta perkawinan ebom. Oke, pas saya mereka sampai sebenarnya dalam hukum Islam modern, hukum Islam ini, mereka walaupun sudah tidak dipakai oleh negara-negara Islam kecuali sebagian kecil. Akibat bom nuklir ini haram. Mereka karena begitu Apple tu aki misalnya Apple tu aki yang berturburan di Mosul misalnya sepengkalan, Apple tu aki saya hancur kapi sampai sebenarnya pancur. Artinya apa? Orang yang tak andi salah bisa orang mati. Maka dalam hukum fikih, tapi mungkin tak ada negara-negara Islam berebut senjata nuklir begini. Cuman secara hukum hakikat hukum Islam ini haram. Artinya mau sampai anak perang dengan orang kira ini kesempatan emosi ini kan. Jangan sampai mati pas kapi mati. Bom nuklir ini kan mulai bergegar. Pada tepan bom atom dengan Hiroshima nambah. Saya tentara ini cuma berempaya goreng. Tapi saya mati jutaan. Warga yang tidak bersalah juga terbunuh. Ini yang tak oleh dan Allah Subhanahu wa taala yang aturaki dalam akhlak kaum muslimin. Tapi kehadirin rahimakumullah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah senang kawari. Pesera apa yang senang dari Muhammad. Akhlak Rasulullah tidak pernah keluar dari jalur yang pernah diajarkan oleh Al-Qur'an. Ini akhlak. La'alaka khuluqil azim. Engkau ya Muhammad punya akhlak yang agung, punya akhlak yang paling mulia. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, rajin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka pernah ditanya oleh sahabat-sahabat tentang akhlak Nabi Muhammad. Udah sarang panjenengan tidak pernah kenal Nabi Muhammad. Benar orang datang ke Siti Aisyah, tanya, katina apa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pun Siti Aisyah karena huluhul Quran, akhlak Nabi ini kecil Al-Quran ini kan. Setuju ada perintah Allah dalam Al-Quran itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, saya rasa bisa menjalankan kecuali Rasulullah. Karena Al-Quran azim, Rasulullah juga azim. Maka akhlak karena huluhul Quran, Cipon Siti Aisyah. Karena mereka hadirin rahimakumullah, mohon panjenengan ningali Al-Quran ini kan misalnya pada ungkapan wa qulu linnasi husna, berbicaralah dengan pembicaraan yang baik. Nabi Muhammad seperti itu. Tidak pernah Nabi Muhammad berkata kasar, nyaki orang, sama sekali. Bahkan orang kasar ke Nabi Muhammad ya boleh kalau jawaban si Anos. Ini kan Nabi Muhammad SAW. Semua akhlak disebutkan dari Nabi Muhammad. Mun akan tidak pasai meseneng akhirnya orang, mun akan tidak anos, tidak pernah kasar.
Sampai akhir orang mereka senang, jatuh cinta. Dengar Nabi Muhammad bicara ke orang senang. Mereka luar biasa akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Atau misalnya ketika zaman untuk orang-orang sekitarnya Nabi Muhammad seperti dalam Al-Quran misalnya, wafat janahaka liman ittaba'a minal mu'minin, wafat janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, rendahkan hatimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang mukmin. Nabi Muhammad terutama para sahabat, para orang yang masuk Islam, ngalah, rendah, tak pernah Nabi Muhammad mau teki. Sampai semurana. Mengkulaniku macam cerita kehidupan Nabi Muhammad. Ini orang sekerja nyaman, kerja gampang. Kisah merepot ni kemungkinan kira orang bangkitan ni. Sampai Rasulullah ni pernah dalam banyak riwayat, cuma kalau saya ingat salah situ ketika Hajjatul Wada, haji terakhir. Ni para sahabat berbeda pendapat. Datang ke Nabi Muhammad, ke Rasulullah, boleh terus tahallul ke ada. Cik Rasul, lakukan. Boleh sisi tu ya Rasulullah perlu dikit tahallul, potong ngobuk dia kan dibudi. Tak ada apa jawapan Rasulullah. Situ membaca ada dia tak ada. Pernah terjadi perdebatan antara sahabat, karena sahabat-sahabat ini kan sedang diutus oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan contoh pembicaraan Nabi Muhammad berakhlak Nabi Muhammad. Sahabat ini kan pernah diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia situng kenangan. Boleh kelopai daerah Kaiman ya kan, itu boleh tak sempat saya muka akibat karena apa? Tambah tak remar ya. Kau jadi muka aneh kan. Pada situ tempat sama lah misalnya Rasulullah ini pernah ngucap dari goreng kata berapa sahabat ini entar ke Sumenep. Siapa jeng maghrib kecuali mendepak Sumenep. Misal gitu contoh. Esok ke situ kota pada Nabi Muhammad. Lalu kan sahabat beda pendapat. Ternyata ada Pak Makassar lah masuk maghrib. Saya hitung sebagian sahabat ini kan ngucap lah masuk dokter maghrib. Ayo apa yang baik? Kalian dah masuk dokter maghrib. Sahabat saya ngucap yang Nabi Muhammad apa yang maghrib dan Sumenep. Beda pendapat antara para sahabat. Akhirnya debat pada sahabat. Akhirnya masing-masing. Boleh sebagian dia anggap bahwa ungkapan Nabi Muhammad itu dorongan. Supaya orang ini cepat debat ke Sumenep misalnya. Saya situ menganggap menjadi perintah Nabi Muhammad SAW. Atau karena. Akhirnya sebagian sholat ke Makassar, apa jeng maghrib ke Makassar. Sebagian pula ada Pak Sumenep pula apa jeng, ada malam. Kan beda hukum musafir, thank you. Nah ini kan terjadi perdebatan. Ketika ayat lagi ke Nabi Muhammad SAW memang macam nesem. Saya kira apa jeng ke Makassar, sah apa jeng ke pada siapa jeng sebenarnya tidak ya Rasulullah, sah je pada Nabi Muhammad SAW. Gampang, jangan seolah-olah Nabi Muhammad ini kan agama ini kan ukuran gampang, tidak mempersulit. Malah asir wala tu asir, pekempang cek repot cek Nabi Muhammad SAW. Cuma akhirnya karena bodoh hukum fikih bodoh mereka, dia kayak repot para ulama supaya aja ke umat dia kata kok boleh berkembang, kok kalau kembang kepi lagi. Nah ini kan saya maksudnya hukum fikih. Tapi misalnya kita hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka suatu jenis paling gampang. Nabi Muhammad selalu sifatnya penuh dengan senyuman. Akhlak Nabi Muhammad. Menunjukkan ketika disebutkan bahwa Nabi Muhammad ini berpaling dari orang mukmin ini selalu berpaling dari orang-orang musyrik. Maka misalnya ketika turun ayat wa'arid adil musyrikin, berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nabi Muhammad yang pertama menunjukkan. Pokok seterjana akhlak dalam Al-Quran mereka berada dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La kana khuluquhul Quran, jawab Siti Aisyah. Akhlak Nabi Muhammad ini Quran, akhlak luar biasa. Subhanallah. Sehingga Nabi Muhammad dianggap azim karena saya bisa meraktikkan Al-Quran secara sempurna ini kan cuma Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah. Banyak contoh-contoh yang kita bisa lihat tentang pemaafnya Nabi Muhammad misalnya. Pemaafnya Nabi Muhammad. Terus juga tentang banyak kita aja contoh dari Nabi Muhammad ini kan. Makanya sampai dikatakan bahwa Nabi Muhammad laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Nabi Muhammad ini contoh yang paling indah. Sepaling contoh kebagusan ini cuma beda orang. Liman kana yarjullah wal yawmil akhir. Dan siapa? Dan saya contoh dengan Ahwizara. Dia orang-orang yang ngarep mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala berselamat di yaumil akhir. Mungkin mentah ngarep mereka kikirin dorong saya lain. Tapi menurut Nabi Muhammad SAW ini contoh yang paling sempurna karena yang paling bisa mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari ini kan Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Maka kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad, tak ada hal yang bisa kita lihat kecuali keindahan. Al-Quran ini kan mulai cerita fisiknya Nabi Muhammad luar biasa disebutkan satu-satu. Akhlak Nabi Muhammad luar biasa. Banyak cerita-cerita tentang akhlak. Saya biasanya di kuliah kiri ke setiap majelis undangan maulid kuliah cerita akhir. Tak pernah nyaki orang. Walaupun orang ngapalin ke Nabi Muhammad, apalagi hadiah ke Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad mereka berketurunan nah. Ongkuna kini nikah sebagai pengetahuan lagi tidak panjenengan seteja diharamkan terima sedekah. Udah nikah serba salah pun pas bedak orang sedekahku lebih. Karena mon kita nikah foto Nabi Muhammad haram terima sedekah. Makanya mon sedekah terima ben kuliah pelain. Tak lengkakan, tak lengkap. Soalnya apa? Sedekah. Sementara anak cucu Nabi Muhammad haram terima sedekah. Terus kenapa menurut paling baik hadiah? Nabi Muhammad mereka tidak menerima sedekah tapi menerima hadiah. Juga tidak nikah. Pernah diriwayatkan Sayyidina Hasan, apa Sayyidina Husain betul kene. Dua di situ orang ngibet orang dekat Nabi Muhammad SAW. Ngibet orang. Pas ngocak nikah sedekahku dia Rasulullah. Rasulullah terima, boleh tak terima. Amal ngocak sedekah terima. Cuman tempatnya pelayan dikit. Misalnya kebaik pembangunan, kebaik orang selain seputo misalnya. Begitu itu orang nikah ngateri ke orang dekat Rasulullah berkata ini sedekah ya Rasulullah. Pas Sayyidina Hasan sekiki dia nikah cembu itu colek pada keluar. Makanya udah kadang kering betul serba salah. Sedekah aku lebih kamu sedekah nikah sambil gambar itu lain lebih. Thank you. Makanya nikah ilmu tadi ilmu berdekin napa udah terima tak punter nikah masalah ilmu. Para habaib duriyatin Nabi nikah haram terima sedekah, haram terima zakat. Haram terima zakat dan sedekah. Tapi saya oleh apa? Saya oleh nikah hadiah. Hadiah oleh. Makanya orang Indonesia paham biasanya apa itu nikah hadiah. Betul. Karena sedekah tak berzakat, nikah yang pada keluar kotoran. Apalagi kalau orang saya berbagai misalnya pancen dengan tepak amolot. Nah nikah amolot nikah. Saya macam nikah sedekah pula kepada Nabi Muhammad itu. Hadiah pula dekat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak terima sedekah. Ini kan ilmu. Sewajiban dengan orang niat apa ini kan apa? Dia tak clear. Benda masalah kerjaan karena terkadang orang tak ngerti, tak paham mereka. Tapi kalau ke Nabi Muhammad, ke keluarga Nabi Muhammad, mereka niatkan untuk hadiah. Hadiah, benda sedekah. Karena sedekah tak oleh. Jadi Sayyidina Hasan kiki sampai keluar itu orang Rasulullah keluar, orang sila masuk dia keluar. Karena tak oleh. Pernah riwayat, udah pernah juga dari cerita itu seorang pendeta yang pernah mendapatkan kabar tentang Nabi Muhammad, di antaranya akhlaknya Nabi Muhammad. Saya dalam pemahaman pendeta mereka tidak menerima sedekah. Ketika rombongan Sayyidina Abu Talib, kabun rombongan atau masuk Nabi Muhammad ketika usia Nabi Muhammad sekitar 12 tahun, beban Sayyidina Abu Talib yang bersitung orang pendeta. Ini pendeta lambak, pendeta si ongkuan, saya kaki dorong ke Nabi Allah Isa alaihissalam. Saya tahu ajaran Nabi Isa. Pendeta mungkin dah orang dorong saya. Pendeta mungkin dah salbut ke berbagai agama. Pendeta saya lambat. Makanya sebagai pendeta lambat mereka beriman ke Nabi Muhammad karena orang atas perintah Nabi Allah Isa alaihissalam dalam kitab Injil si asli. Mereka pendeta mereka mendapatkan ilham, mendapatkan petunjuk bahwa pagi rezeki bakal datang rombongan. Saya salah situ ke dalam rombongan mereka Nabi terakhir. Apa polong sudah sampai dalam mimpi mereka apa tahu selapa ciri-ciri dan Nabi ini. Bodoh khatamun Nabi, bodoh tante Nabi, bodoh daging tomboy kan itu asyik jadi khatamun Nabi. Pacukan bodoh di antara salah satunya tidak memakan
zakat atau sedekah, tapi menerima hadiah, memakan hadiah. Makanya ketika rombongan ini kayak jamu, silahkan masuk ke gereja itu orang kopi, pagi itu orang setuju nanti. Katanya ada rombongan ke pendeta ini kita tinggal di situ. May ada siapa di dalam pemimpin seko. Katanya akhirnya saya Abu Thalib pemimpin rombongan. Macam dengan ini kalau masuk setuju, cuma betul-betul kan kalau masuk setuju. Kecuali situ berpanakan pun lebih luar. Karena kini Nabi Muhammad umur 12 tahun. Soroji ke onta. Keluar, pendeta ini keluar, etekku berenak kanak lakar pada kiwi teeren. Begitu kiwi teeren pas baca. Neka tori teeren, neka sodakoh kula. Tak sedih bener. Tak sedih. Akhirnya masuk boleh pendeta. Keluar boleh gitu boleh teeren. Neka hadiah dari gula. Baik teeren. Situ. Artinya napas yang sebutnya tentang akhlak dan apa tentang ciri kenabian Muhammad itu lah tahu dan mereka pendeta ini kau nih. Dan juga setelah itu tunjukkan khatamun nabiin dan lain sebagainya. Kalau pernah nyampe akikah itu sampai ada sebelum pulang ketika kula bahas Abu Thalib, mereka pesan ke Abu Thalib, kalau saya hidup ketika anak mereka diangkat jadi nabi, jadi rasul terakhir, maka kula berkata jadi pembela ketika dia diusir dari kota. Subhanallah. Mereka akhlak Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Saya sebutkan di dalam Al-Quran. La'alaka khuluqin azim. Kiki banyak mun kita bahas saja. Mereka banyak tentang akhlak kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka Allah subhanallah. Tinggi sekali kehidupan Nabi Muhammad. Bahkan jadi Nabi Muhammad tidak pernah mengecewakan. Terus sahabat Nabi Muhammad mereka terkadang saya sekitar Nabi Muhammad. Mereka sebagian benda pas orang kosong setuju benda pas setuju orang saya fokus benda kancana Nabi Muhammad bersahabat Nabi Muhammad mereka pemabuk Muslim pemabuk tapi dapatnya Nabi Muhammad pada itu pas tak ijawin deh. Mungkin harus ulama mungkin bisa orang kotor ijawin pun bodoh saya Abu Dhar Al-Ghifari itu perampok raja. Tapi akhirnya ketika bergaul dengan Nabi Muhammad ambil. Boleh saya mabuk dia juga mereka. Sebagian sahabat karena mereka lambok sebelum sahabat mereka masuk Islam kan hukuman mereka tak ada hukum, tak ada aturan. Sukar atau mabuk mereka kan perlahan di Quran ni kan. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Pertama mulai ejak ke cek mabuk karena buah-buahan mabuk dia ada kicap semak ke pejeng aja apa jeng dalam keadaan mabuk dan lain sebagainya. Sampai terakhir turun ayat menghentikan mabuk nikah haram. Nah, ini sebelum sahabat dia banyak saya biasa minum khamr. Kita haram untuk mereka. Tapi akhirnya muncul dari sebagian sahabat dia berada kebiasaan tak bisa merubah. Tapi apakah terus Nabi Muhammad juga keras ke mereka? Tidak. Paku nih kan. Makanya ikula berusaha nih. Share apa? Bagaimana ada yang bagaimana rampok kemarin menyimak gagan tok. Kici aceh kerampok cik mas dorok ngecok. Tapi kata apa caranya? Aceh ke aku supaya bisa mengenal Allah dan Rasulnya dan bisa mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Bukan cara Nabi Muhammad. Ya kalau saya cerita akhir, kenapa jamaah selama berapa tempat ini kalau ada cerita. Mereka setuju dengan bodoh orang soki, bodoh orang miskin, bodoh orang kisah, saya tahu orang pada apa. Bodoh. Mungkin bodoh orang kisah, mereka sekedar intermezzo. Bodoh orang kisah, mereka orang kisah nang Arab mereka sebut dengan Arab atau orang Badui. Dari orang kuno, Muslim, masuk Islam. Dan kadang tak pernah pakai Nabi Muhammad bagi dalam Islam. Islam kata sebenarnya, saya tak ngerti. Pernah beri saya cerita dari situng pengajian, udah situng orang Badui atau Arab mereka, keliling ke apa baca cuma dia Karim. Ribut sahabat yang semua benar-benar aliran sesat. Mungkin dia mereka di titik mana lain aliran sesat. Nabi Muhammad apa ketika memandang orang mereka punten. Nabi Muhammad kata orang ikaji Nabi Muhammad. Dia kau baca keliling ke apa? Ya Karim. Nabi Muhammad dengan ibu dia. Ya Karim. Itu orang Nabi Muhammad. Sampai selama kaya bekel, orang ini kan bekel. Pas baca, bang dapat bang taklim dan mereka pelapor lagi bang ketang junjungan, ketang ada apa ketang kesayangan. Dia tanya kepada siapa junjunganmu, siapa kesayanganmu.
tang kesayangan dia, tang junjungan dia, tang tuan dia Muhammad. Padahal ini kasih baca Nabi Muhammad, karena tak pernah bangkit Nabi Muhammad. Siapa Rasulullah sambil bilang, aku lagi Muhammad. Langsung itu telepon. Banyak orang ini. Orang-orang Arab. Banyak saya orang-orang Arab mereka per minggu datang ke Nabi Muhammad. Terkadang kan pasarnya kan ada bagi ketok mingguan mereka. Di Senenan, kita benda, apa Afrika Senen lagi, baru Senen. Apa ada pernikahan? Arab juga nak naik ke lambat. Nah mereka setiap ke pasar entar ke Nabi Muhammad. Boleh situ betul. Benda orang Arab, orang Badui ini kan. Muslim, sahabat Nabi Muhammad, tapi tak pernah jarang muncul, sekali-sekali muncul Nabi Muhammad. Situ betul subhanallah karena cintanya Nabi Muhammad. Dengan nilai kelampi. Berdua kecuali kelampi, lekuk kelampi. Pun situ kelampi cik senang mereka. Cik senang kelampi. Padahal kelampi ini kan norak, mencapai mungkin kan. Mungkin berwarna kuning, merah, pokoknya apa ya? Tisal, tisal dari. Artinya orang siaran tak ngakui kelampi ini. Tapi orang ini cari orang tisal, orang Arab, orang pegunungan, senang ke kelampi ini. Tapi ketika senang mereka bahagia. Oh dia Muhammad sih kan, kuih cik gendeng dia. Padahal kelampi ini kan orang kota lah tak boleh ni kejar itu. Jadi orang bisa senang, berdari ke senang. Akhirnya ekib kelampi ini, entar ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Tanya Rasulullah, ya Rasulullah, boleh apa? Ya Rasulullah, nikah aku boleh kelampi. Boleh nikah kelampi gendeng ya Rasulullah. Nak boleh berpacar dengan saya aku empun ini paling patut ya Rasulullah. Nikah sahabat sekitar Nabi Muhammad ketika tahu lah pilih akhiran kepi. Tapi Nabi Muhammad pun tak takut. Nabi bertendang Nabi Muhammad. Sampai orang ini kan terhina. Akhiran. Ya Rasulullah berpegang aku kelampi. Malam sebagian sahabat akhirnya ke Nabi Muhammad yang cokok. Wah, ya Rasulullah berpacar dengan saya aku. Kau macam gendeng ya Rasulullah. Cokok ke Nabi Muhammad. Rasulullah juga jual mesum. Akhirnya Rasulullah wah, gendeng dia manusia. Dia tak boleh aku cari yang diesel, dia tak patut, punten. Terima dari Muhammad. Tekun dia bilang, ya Allah gendeng lah karena ini. Ya Rasulullah, boleh kata orang pacar dengan saya aku bilang pilih kayak coba Rasulullah coba dulu. Iya lah kan gendeng ni. Kengkok setia, kok telah hadiah aku buat. Hadiah. Dia kalau dari hadiah dari pengetrai kalau sengkok, saya Rasulullah. Kengkok terobong sih aku dia. Orang ini kan berkira, setelah Nabi Muhammad pun mengakui kan, boleh Nabi Muhammad, tapi kalau cara si Allah, ia tidak. Dia terima bingkok ya, kengkok terlalu hadiah aku buat, dia akui kalau gitu. Ada orang ini senang, sampai senang, agak joget. Begitu Nabi Muhammad yang terima orang ini kalau senang, Nabi Muhammad jengkel. Abang benar ini. Ya Rasulullah, seorang anak, puji laki pun kita bajar dalam pilih ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Lalu ke anak Nabi Muhammad, pengajar Nabi Muhammad, orang ini. Artinya sahabat Nabi Muhammad ini macam-macam. Boleh saya lucu, boleh saya nak lagi. Pada Nabi Muhammad kadang-kadang gila. Boleh lupa boleh situ sahabat. Allahumma salli ala Muhammad. Saya nyaman, saya suka. Sekut akan Nabi Muhammad ini gila. Lucu soalan lagi. Kenapa mana? Tapi orang ini ke situ masalah, tak bisa meninggalkan mabuk. Aku minum homer ni kan nyeram. Orang minum homer buruk. Takut itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang ya Allah. Sila Nabi Muhammad saya rasa orang alam semesta ini Nabi Muhammad orang. Eki. Allahumma salli ala Muhammad. Itu kelupainya mana saya lagi. Allah. Benar. Eki. Dekir lagi juga. Situng betul. Amal mereka jalan bersitung orang, bersitung sahabat. Lah situng sahabat mereka dapat yang mana beri kepercayaan untuk dekuk teurun makanan karena mereka rombongan mereka pun jalan. Mereka biasa macam mereka mesti beri kepala rombongan. Karena kan dalam Islam mereka beri telur orang jalan apa itu. Tapi dua orang salah satu jadi imam, jadi pemimpin untuk ngatur segalanya. Kita oleh pas kapri dipimpin sambut soal salah situ. Nah dalam rombongan mereka sahabat Nabi mereka boleh juga lupain apa. Mereka disuruh mimpin. Sampai ke situ tempat bukti pasar kan ada hukum tapi mereka bagian aja ke orang aja ke mereka saya kena aja mana Aiman mereka tempat lapar di sahabat Nabi Muhammad tempat lapar pas ngocak ayo kok minta kakanan kok lapar situ kok ngakak
Siapa dia elah dentek ke lu. Kan ni deki orang pun dentek selain saya jual pasar je mulai kan apa sudah cek ngakan. Kau dah lapar je boleh kan. Kau dah cek lapar. Tu dia kau ngakan. Lah cek ngakan macam tu. Dentek beri. Deki mula siapa tu. Bangun tak ngakan kau tak beri ngakan kau cari ngakan tipi tu. Lelah nyari kan lu tak apa. Ya kau tak kuitang cari. Mungkin tu rela sare ketika penjara mencari ngakan. Entar ke pasar. Entar ke pasar nyari penjual budak. Pas panggil, bahkan lama ni boleh perbudakan. Orang ni bisa cuba lama. Panggil, udah di budak ni kayak cuba lebih. Cuba berapa? Order. Biasa dah sama budak. Kena budak makan 1 juta. Dia ke 1 sen. Bagi 1 sen. King cuman masalah budak ni ke situ. Mau dia tangkap, mau dia setiap kali pasti aku tak boleh budak. Engkau boleh budak, engkau orang merdeka mesti dia. Kenapa budak ni kan biasa budak perang. Paling sekala perang ni kan dia berbudak. Kalah teti pembantu, kalah teti apa yang mana pekerja keras. Tak bekerja budak. Tapi penting abdi ada. Kalau buat berhukum dia dekat perbudakan. Tapi Islam menghapuskan perbudakan pelan-pelan sampai ada perbudakan. Nah di Aiman ni kan saya jual ni kan. Kelak sahabat saya bagian kan ke orang ni. Datang ni baru saya jual 1 sen. Biasa akhir 1 juta masih 1 sen. Kayak mau ni kan, dekat dia budak ni. Pakai. Pakai benar orang banyak jual. Sekarang dia jual benar Aiman untuk nak untuk ada bin Aiman. Ketika Rasul itu yang masalah ni, cerita ni kan. Ketika Rasul Aiman ni kan jual sahabat citung ni kan. Jual. Akhirnya zaman mana jual ni kan. Aiman langakan kenyang karena oleh PC 1 sen ni kayak pakai sampai saya nak ubah kan saya datang. Saya nak ubah kan tanya kamu mana bagian dia juga makanan. Pas kau cak Aiman jual lebih gula. Karena gula mendangakan dia beli. Jual tu lebih gula sekali. Tepus bisa nampak. Ada bawa ni boleh. Pas saya cerita lagi ke Nabi Muhammad SAW, Nabi gelak ke dia. Sahabat Nabi macam-macam. Tapi akhlaknya Nabi Muhammad SAW ni kan, saya bisa merangkul semua golongan. Sesoki Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, berada sekitar Nabi Muhammad. Berada budak balik Bilal bin Rabah. Banyak budak-budak saya lain. Berada orang secerdas balik Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya kalah mangga. Pada saya garang, kerang, saya nak Sayyidina Umar. Titik pedih dengan Sayyidina Umar. Nabi Umar ada kan? Titik pedih ya Rasulullah. Empon banget, tak ada. Baiklah. Paling kerang kau ni. Saya jago, berada saya jago. Sayyidina Ali jago dalam perangan, jago dalam ilmu, cuma banyak hal. Artinya apa? Sahabat Nabi ini macam-macam, tapi sudah jelas semak ke Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin, pantas Allah mengatakan la'alaka khuluqil azim. Engkau ya Muhammad punya akhlak yang mulia. Ada akhlak yang menyamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin makin kita bisa bahas tentang kemuliaan Nabi Muhammad dari fisiknya yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau bagaimana Al-Qur'an maka seputar tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kamu kekuasaan manusia yang bisa mencontoh apa yang terjadi di umat karena mustahil. 100% di Nabi Muhammad ini kan mungkin mustahil, tak bisa. Malaikat pun tak bisa di Nabi Muhammad. Malaikat ni kalau tak beri nafsu kepada Allah Taala kita. Nah boleh akhlak Nabi Muhammad yang maha pemurah, maha pengampun. Hadirin, sebelum terakhir, sebelum menutup, kaimah orang yang bisa sabar. Orang yang ingin mengajak kepada surganya Allah. Nabi Muhammad kan mengajak orang ke surga, nyari jalan keselamatan. Tapi diperlakukan seperti orang yang Allah sallallahu alaihi wasallam diperlakukan seperti orang gila. Nabi Muhammad ketika ngecek orang yang Mekah tolak macam-macam disakiti. Pernah ketika sujud paling kotoran neng serang ketika sujud dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Ngecek orang Taif. Apa yang terjadi di Taif? Orang-orang kafir Quraisy keluar ke Taif fitnah Nabi Muhammad. Orang Taif mereka sekurang ajar, mereka kan lebihan dari sesuatu yang orang ajar lebih balik mereka. Benda keluar itu dia benar. Nak kanak gini, nak kanak kapi gini, mereka suruh nambuin Nabi Muhammad pada orang gila. Sebut gila, majnun, rajulun majnun. Tambuin Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad berdarah-darah, keluar darah dari sokor apa mereka di mana. Sampai Nabi Muhammad mereka buru, tabung benak kanak gini tambuin. Artinya sampai penghinaannya, saya menyambut Nabi Muhammad dia kepada ringwatuan. Ringwatuan dia kebila kelaan Nabi Muhammad yang tabung benak kanak gini kebila kelaan. Luar biasa penghinaan.
malaikat tak kuat. Mengenai Rasul sallallahu alaihi wasallam saya paling dimuliakan oleh Allah. Saya akhlaknya seperti di dalam Al-Qur'an. Saya para malaikat menunggu berkah dari sandalnya sekalipun diperlakukan oleh manusia bagi itu. Malaikat tak kuat. Malaikat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Allahu yukri'uka salam. Ya Allah Rasulullah, Allah paling salam ke panjenengan. Mohon Allah ngiti di kulit. Cekun malaikat itu. Mohon panjenengan ngiti gunung nikah gunung Taif ni pancur apa keker kali-kali saya agak gue panjenengan. Allah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punten Nabi Muhammad kilai Muhammad sebagai Taif lah mun guna pe guna kan Muhammad atau Ahmad di kepala situ mun guna misalnya kimbak petanda sekali kan mereka. Tapi Nabi Muhammad ya Allah subhanallah diperlakukan hina seperti itu. Nabi Muhammad pun Nabi Muhammad berdoa Taif. Insyaallah lain hari kita akan bahas khusus doa Taif. Ketika Rasulullah berkata, ya Allah, semua yang aku alami, kalau ini membuat engkau ridho, aku rela ya Allah. Saya cari cuma keridhaan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai malaikat tiga orang bertabur. Kenapa coba ada Rasul SAW? Lah, cik para malaikat. Kulaki ngarap dari orang-orang yang segera nambung kulit nikah pakcik peladi keturunan saya masuk Islam saya dorong ke kulit. Pas tu apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, sepura aki. Orang-orang saya nambung kulit senyaki itu. Fa innahum la ya'lamun, mereka tak tahu ya Allah, hukum karena mereka orang putu orang yang tahu ni. Kata apa akhlak beliau? Pemaafnya luar biasa. Yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang terbesar yang dekat dengan Nabi Muhammad dekat dengan pengkalian akhlak beliau. Punya jangan saya cerita riwayat-riwayat Ahlul Baitin Nabi kenapa menjadi pemaaf. Imam Ali Zain Abidin kompoi Nabi Muhammad ni kan kompoi patara Sayyidina Husain cicit lagi kenapa mencari yang kata cicit ni kan. Mari kompoi ni kan apa? Piyok Sayyidina Nabi Muhammad mereka juga ada kan. Pernah situ bukti masjid apa aja ada orang kadang itikaf sedang itikaf. Tiba-tiba bertemu orang mau kamu. Orang ini kan pada apa? Jam sebelum boleh. Mungkin antara ke pasar, orang pedagang apa namanya ontak. Ada pedagang sapel, mereka itu. Mereka apa ngibu pese telepon. Depa ke pasar pese nak hilang. Kela ambu ke masjid. Masjid ni kata ada orang hilang emang. Ali Zainal Abidin. Begitu mulai pese ada, langsung curiga. Oh, dia kayaknya kecok benar orang gila aja. Dia kena apa je ngambil itu, kayaknya kecok tanggesnya. Langsung beri ke masjid. Ngamuk, epesoen katina pacar. Oh boleh coba besok. Oh maling kurang ajar, wakapi keluar. Itu mari saya bilang yang tenang. Sedar apa banggapan dengan saya? 1,000 dirham. Mau 1,000 dirham ini kan mungkin lebih 10 juta. 1,000 dirham ke saya. Dia tanggung modal untuk beliau. Akhirnya yuk norok ke rumah. Ikiba ke rumah mana? Yang keluar lagi pasti 1,000 dirham. Ini kan obang 1,000 dirham. Sepora. Mereka sepora. Padahal punten orang kan pakun salat Imam Ali Zain Abidin dalam keadaan salat dalam keadaan dalam keadaan wukuf dengan masjid. Mari mereka abadi, mari ke pasar mari ambil coba di ke rumah mana? Bina ni baca, mas bangka kelak pesel tak sambil mas. Pesel tak sambil. Elang tapi jadi kecil, kasor, begini kita hidup. Pesel saya berdiri, bekerja, ya Allah. Kelak orang duduk orang saya baca ngicuk. Entar boleh sehari ke rumah. Begitu dia pada orang mana Imam Ali Zain Abidin orang nikah. Langsung memberi seporan, aku lagi seporan. Kulit nikah kita onek, kulit nikah ceceng compo. Seporan aku lagi duduk sampean. Nikah memberi saya berdiri. Siapa Imam Ali Zain Abidin? Sesuatu yang telah keluar dari kami tidak mungkin kembali kepada kami. Silahkan kalah. Waduh, tak ada apa-apa. Tak ada apa aja beliau Zain. Orang ini kata kerja, tak onek menikah kompoi Rasulullah. Piyong Rasulullah. Atanya kan beliau, saya ada orang ini kecil saya. Acur ya, aku nikah kelihatan dari. Saya boleh menikah pun sampai nikah kelihatan. Nikah piyong Rasulullah. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Saya akan sebut lagi gila dia kalau saya na'riful batha wa ta'riful nikah Imam Ali Zainal Abidin. Terkejut orang ini. Nangis Imam Ali Zainal Abidin. Tapi nikah akhlak Rasulullah sebab dengan kompoi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Banyak cerita-cerita yang mungkin kalau kita bicarakan tidak akan pernah habis, cerita tentang keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran ini penuh dengan riwayat-riwayat tentang keagungan Nabi Muhammad. Mungkin dia kulit yang sekelumit, sekolah ki banyak, saya kulit tidak sanggup menyampaikan. Nah, boleh lebih dari mereka ki banyak. Yang kulit mungkin tak orang rahasia-rahasia Al-Quran tentang keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Tapi dari sekolah ini kata orang mungkin ini bisa nambah cinta dan mahabbah. Pancendengan, kulit pancendengan mereka Allah Subhanahu Wa Taala, mereka Rasulullah SAW. Karena orang mustahil bisa dapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melalui Nabi Muhammad SAW. Maka mereka hadirin rahimakumullah, keindahan akhlak Nabi Muhammad sampai Allah memuji la'alaka khuluqil azim. Mereka satu hal yang perlu kita pelajari, satu hal yang perlu kita pahami. Makanya setiap akhir dari maulid mereka biasanya jarang orang mau tanya tuh dan kuliah kita tak pernah dinding lain. Biasanya terakhir doa ini kalau maulid mereka kalau baca Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ala ali Muhammadin alaihi salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, bihaqqi Muhammadin, dengan keagungan Muhammad berkeluarga dia pancendengan ya Allah. Artinya katina apa Allah melihat Nabi Muhammad dengan keagungan mereka menyampaikan salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada ayat salawat kepada Nabi Muhammad benda keluarga Nabi Muhammad. Terus bihaqqi Muhammadin wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah bihaqqi Muhammadin wa ala ali Muhammadin alaihi salli ala sayyidina Muhammad alaihi wasallam. Warzuqna, paringi kula rezeki. Rezeki apa? Kira-kira. Warzuqna wa walidayna, bareng sepuh sedua. Wa azwajana, beraji, pede-pede kula selalu terjana. Ben auladana, ben anak-anak aku, wa dzurriyyatina min ba'dina, ben keturunan kula saya paki seki warna orang selama keturunan laki seki pada hubba Muhammad wa ali Muhammad. Paringi rezeki boleh ring sepuh kula ring sepuh kula, raji kula, anak kula, keturunan kula, paringi situ rezeki. Napa rezeki mereka? Hubba Muhammad wa ali Muhammad. Cinta dekat Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Setiap doa kan penutup doa biasanya maulid dengan kayak begitu. Allah bihaqqi Muhammad wa ali Muhammadin alaihi salli ala sayyidina Muhammad alaihi wasallam warzuqna wa walidayna wa azwajana wa auladana wa dzurriyyatina min ba'dina hubba Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ahyina ala dzalik wa amitna ala dzalik. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan mencintai Nabi Muhammad, wa amitna, dan matikan aku dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad. Selamat orang di cinta Nabi Muhammad sampai mati cinta Nabi Muhammad dia pun selamat. Wa'alidna ala dhalik wahsurna fi zumrati man ahabba Muhammadan wa ala Muhammad ma Muhammadin wa alihi akrim. Ben popolong aki guna ben Nabi Muhammad ben keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa wes aki wa terakhir di gue tambahin warzuqna fid dunya ziyarat Muhammad wa ali Muhammad. Ben ya Allah, paringi kesempatan kamu kesudah juga paling kesempatan dan Allah ziarah dekat makam Nabi Muhammad SAW. Ziarah dekat makam Nabi Muhammad, benda keluarga Nabi Muhammad, wa fil akhirah, bandeki dengan akhirat, dengan akhir zaman, syafaat Muhammad wa alihi tahirin, syafaat Nabi Muhammad dan keluarga. Mereka selalu yang saya minta dalam penutup doa setiap maulid ini. Badal selamat doa, insyaallah dalam pertemuan datang kita akan bahas boleh. Paling doa tawassul saya biasanya boleh baca yang akhir. Tapi itulah yang ingin saya sampaikan malam ini. Semoga manfaat dan kuliah baca dengan setuju. Terutama dari Badan Abang dan kau saya merasa banyak kekurangan, betul belum merasakan bisa betul-betul memahami tentang Nabi Muhammad dan keagungannya. Dan kamu ketika bisa menurunkan mahabbah dan cinta dan baca dengan setuju dekat Rasulullah. Dan insya Allah kelaban cinta dekat Nabi Muhammad, maka surga dapat kita raih insyaallah. Hadirin rahimakumullah, mari kita tutup majlis malam mereka dengan pembacaan doa. Sini on dekat Rasulullah kelaban tawassul dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuka hajat baca dengan daripada Pak Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi deki mon kuda terakhir, kuda baca lagi jadi niat silahkan. Pada pagi niat. Mari saya baca Quran masjid dekat juga supaya dapat supaya insya Allah berusaha baca dengan bisa mendapatkan doa langsung dari Rasulullah melalui tawassul. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم بحق محمد وعلى ال محمد عليك صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وارزقنا ووالدينا وازواجنا واولادنا وذريتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله الكريم وارزقنا في الدنيا زيارة سيدنا محمد على آل سيدنا محمد وفي الآخرة الشفاعة سيدنا محمد وآل الطاهرين اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا أبا القاسم يا رسول الله إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا وحاجة جميع الحاضرين هذا المكان pada Pak Aki kira cari hajat pada Pak Allah Ta'ala pada Pak Aki hajat dan seterusnya InsyaAllah Rasulullah yang menjadi perantara aku di sana bacaan dari Allah Ta'ala insyaAllah dikabulkan insyaAllah ya wajihan indallah isfa'lana indallah langsaran kari wa ya wajihan indallah isfa'lana indallah ya wajihan indallah isfa'lana indallah ya wajihan indallah isfa'lana indallah وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبأسماء الفاتحة شرف لله والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته